Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus setiap kita yang pagi hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Yesus sendiri mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Pagi hari ini kita membuka mata, kita mencari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita rindu diberkati oleh firman Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi terang ajaib dari firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah kita. Karena sungguh firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita dan pelita buat setiap jalan kita. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, buat anugerah dan kasih setia Tuhan yang menopang kami, yang memelihara kami, yang menolong kami dan memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan. Tuhan Yesus, kami berdoa kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, melalui firman-Mu kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini secara khusus saya satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam Yesaya 2 ayat 22. Gampang diingat, 2 ayat 22 ya. Yesaya 2 ayat 22. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Jangan berharap pada manusia. Lihat saudara, di awal sudah dikatakan, jangan berharap pada manusia. Kenapa? Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apa ia dapat dianggap? Jadi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa jangan mengandalkan manusia. Betul, Tuhan bisa pakai manusia, tapi jangan andalkan manusianya, karena yang memakai manusia adalah Tuhan. Berarti kita harus andalkan Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan. Kata Alkitab sendiri katakan jangan berharap pada manusia. Jujur, kalau kita mau jujur, saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali kita dikecewakan ketika kita mulai mengandalkan manusia. Betul? Iya kan? Seringkali kita dikecewakan ketika kita mulai menaruh pengharapan kepada manusia, karena manusia tidak bisa menepati janjinya. Dan benarlah firman Tuhan, ia tidak lebih daripada embusan nafas. Berarti manusia memiliki kemungkinan untuk mengecewakan siapapun dia. Siapapun dia, orang yang kau berpikir, tapi dia selama ini gak pernah mengecewakan saya loh pendeta. Selama ini dia selalu dapat diandalkan loh. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama dia manusia, yang Alkitab bilang manusia, ia tidak lebih dari embusan nafas. Jangan berharap kepada dia. Makanya Tuhan sendiri bilang dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Kita harus mengandalkan Tuhan dan stop, berhenti untuk mengandalkan manusia. Dikatakan orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang terkutuk. Berarti di sisi lain Tuhan sedang mengungkapkan, aku dapat diandalkan loh. Aku bisa diandalkan. Amin. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dikatakan firman Tuhan adalah orang yang terkutuk. Wow, kita gak mau Tuhan bilang kita adalah orang-orang yang terkutuk, saudara. Karena itu hari ini stop mengandalkan manusia. Karena manusia cenderung mengecewakan. Stop berharap kepada manusia. Karena pengharapan kepada manusia semu, palsu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan juga menegur bangsa Israel dalam Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah. Lihat. Baik terkutuk maupun celaka itu ditujukan kepada orang-orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Pada saat itu Mesir adalah bangsa yang kuat. Iya kan? Punya kekuatan yang luar biasa. Dan Alkitab jelas katakan celaka orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi apa? Tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel.
dan tidak mencari Tuhan. Lihat saudara, baik Yeremia 17 ayat 5 maupun Yesaya 31 ayat 1. Ada satu kata yang harus kita ingat dan kita pegang dalam hidup kita mengiring Tuhan. Orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Orang-orang yang tidak memandang Tuhan, tidak memandang Allah yang Maha Kudus, dan tidak mencari Tuhan. Pada saat dia mengalami kesusahan, pada saat dia mengalami kerumitan hidupnya, maka Alkitab katakan dia akan menjadi orang-orang yang terkutuk, dia akan menjadi orang-orang yang celaka, karena dia mengandalkan manusia, karena dia menaruh pengharapan kepada manusia. Hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita terlalu berharap kepada manusia yang tolong kita. Tahukah saudara, penolong kita hanya Tuhan. Penolong pembela kita adalah Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan terangmu. Tidak usah engkau mengandalkan manusia. Tapi mungkin kau bilang, tapi saya punya kenalan di kejaksaan pendeta. Saya punya kenalan di kepolisian. Saya punya kenalan di angkatan darat. Saya punya orang-orang hebat yang saya kenal. Dia pernah berhutang budi sama saya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Saya mau katakan, engkau akan menjadi orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh Tuhan ketika engkau mulai menaruh pengharapanmu kepada manusia. Dan engkau akan melihat sungguh manusia mengecewakan. Manusia mengecewakan. Tapi izinkan saya menyampaikan hal ini. Tuhan yang kita sembah, ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita menaruh pengharapan kepada Dia, maka Alkitab menjamin engkau tidak akan pernah dipermalukan. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Karena sungguh Dia penolong yang setia. Dia sungguh Allah yang membela kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Hari ini, kalau kita merasa kekuatan kita ada di harta. Hari ini kalau kita merasa kekuatan kita ada di kedudukan kita. Hari ini kalau kita merasa kekuatan kita ada di kenalan-kenalan orang-orang yang kita dekat dengan kita. Dan dia ada duduk di kursi-kursi yang berpengaruh di bangsa ini. Dan kita berharap sama dia. Kita mengandalkan dia sebagai orang-orang kuat kita. Saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau akan lihat suatu hari Tuhan sendiri yang akan turun memisahkan engkau. Tuhan sendiri yang akan turun membuktikan bahwa manusia mengecewakan. Sebelum kita dikecewakan, hari ini saya ajak setiap kita, ayo andalkan Tuhan. Ayo berharap kepada Tuhan. Mungkin tidak cepat engkau berkata, tapi kalau saya berdoa kepada Tuhan, jawabannya lama pendeta. Kalau saya pakai orang-orang yang saya kenal, ada pejabat-pejabat yang saya kenal, cepat sekali jalannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati jebakan iblis. Dia makai jalan pintas, bukan jalan keluar. Yesus Kristus Tuhan selalu menyediakan jalan keluar, bukan jalan pintas. Apa bedanya jalan pintas dengan jalan keluar? Jalan pintas, engkau membuat jalan sendiri tanpa memasuki proses yang sedang Tuhan buat, sedang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Tetapi jalan keluar adalah jalan yang sudah Tuhan sediakan setelah kita melalui masa-masa sukar, setelah kita melalui tahapan-tahapan kesulitan dan pembentukan. Di situ kita mengandalkan Tuhan, tapi di ujung perjalanan kita akan lihat pembelaan, pertolongan, dan jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Hari ini, ingatkan diri kita sendiri, Tuhan dapat diandalkan. Mungkin tidak terlalu cepat pertolongan Tuhan, tapi tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dia selalu tepat pada waktunya, akan menolong setiap kita. Andalkan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Karena manusia hanyalah embusan nafas yang bisa mengecewakan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami hampir-hampir jauh dari Tuhan karena kami mengandalkan kekuatan kami, kekuatan manusia. Kami mengandalkan orang-orang yang kami kenal, orang-orang hebat yang menurut kami punya pengaruh. Hari ini kami berdoa tersungkur di hadapan Tuhan, kami minta ampun ya Tuhan. Kalau selama ini kami mengandalkan apa yang bukan Tuhan, kami sedang menduakan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami datang, kami tidak mau menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang mengalami kecelakaan karena kami meminta pertolongan bukan daripada Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, hati setiap kami umat-Mu diubahkan. Hati setiap kami umat-Mu dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus dapat diandalkan.
Dia sendiri yang mengatakan orang yang mengandalkan aku tidak akan pernah dipermalukan. Tidak akan pernah aku permalukan. Aku tidak berubah, kata Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya aku dapat diandalkan. Sebab akulah Tuhan. Andalkan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.